Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah walhamdulillah, ala ni'matil iman wal islam wa ala sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan kita diparingi panjang umur, sehat walafiat di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan di Ramadan ini buat bekal kita insyaallah menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dikisahkan pada zaman itu Asma binti Yazid pernah mendatangi Nabi. Ketika itu beliau sedang duduk dengan para sahabatnya. Asma berkata, demi Allah, demi ayah ibuku, aku adalah utusan dari kaum wanita yang untuk bertanya kepadamu ya Rasulullah. Allah mengutusmu kepada kaum laki dan perempuan, maka kami beriman denganmu dan beriman kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Asma sebagai perwakilan dari kaum wanita waktu itu menyampaikan, kami kaum wanita terkurung dan terbatasi, hanya duduk diam di rumah melayani kalian seorang suami, kemudian mengandung anak kalian, maksudnya mengandung anak-anak suami, sedangkan kaum lelaki, kaum suami keluar sholat berjamaah, menjenguk yang sakit, menghadiri jenazah, haji berkali-kali, dan yang lebih afdal lagi kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika kalian berangkat haji, umroh atau jihad, kami hanya duduk diam di rumah menjaga harta kalian, menyiapkan pakaian kalian, mengurusi anak-anak kalian. Bagaimana bisa kami para wanita mendapatkan pahala-pahala yang kaum lelaki dapatkan? Kata Asma bertanya kepada Rasulullah saat itu. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah menoleh kepada para sahabat seraya berkata, apa kalian pernah mendengar seseorang perempuan bertanya dengan pertanyaan yang lebih bagus dari pertanyaan ini? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, kami tidak menyangka ada perempuan bertanya dengan pertanyaan sebagus ini. Kata Rasulullah. Maka Rasulullah menoleh kepada Asma yang berkata tadi, pahamilah apa yang akan aku ucapkan, kemudian pahamkan juga kepada wanita-wanita yang lain, kata Rasulullah, supaya Asma ini sebagai penyambung lidah apa yang nanti jawaban Rasulullah disampaikan kepada seluruh kaum wanita yang ada di zamannya. Sesungguhnya sebaiknya wanita dalam menjalankan urusan rumah tangganya, baik kepada suami atau kepada anak-anak, dan selalu mencari cara untuk bisa mendapatkan ridho suaminya. Juga patuhnya seorang wanita terhadap suaminya menyamai pahala sholat jamaah, menjenguk yang sakit, menjenguk orang-orang sakit, menghadiri jenazah, haji dan jihad. Kesemua itu bisa didapatkan oleh seorang wanita hanya dengan dua hal ini. Yang pertama adalah dari kisah ini bisa kita ambil, bisa kita teladani ya. Jadi seorang wanita itu hanya dengan menjalankan urusan rumah tangganya, baik kepada suaminya atau kepada anak-anaknya, dan yang lebih utama lagi adalah selalu mencari cara untuk bisa mendapatkan ridho suaminya. Itu luar biasa. Hanya dengan dua hal itu bisa didapatkan pahalanya lebih dari
seorang suami. Padahal seorang suami lebih berat. Yang dilakukan oleh suami adalah lebih berat. Cuman dengan dua hal itu, hanya dua hal yang dilakukan oleh seorang istri, pahalanya lebih menyamai oleh apa yang dilakukan oleh seorang para suami-suami. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari kisah ini dapat kita ambil faedahnya. Kita bisa menteladani apa yang ditanyakan oleh Asma pada Rasulullah. Ini buat bekal buat para suami-suami, para istri-istri di zaman sekarang ini, supaya dari kisah-kisah ini semoga kita bisa mengambil faedahnya. Demikian sedikit sejarah yang disampaikan melalui mimbar ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.